A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamajati sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur dipanjatkan kepada Dat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kenikmatan dan kasih sayang serta pertolongannya kita bisa melanjutkan kajian tafsir kekinian, melanjutkan kajian surat Al-Mudaththir. Sholawat dan salam disampaikan kepada seluruh para nabi dan para rasul yang dengan jasa-jasanya kita bisa mengetahui petunjuk-petunjuk yang benar untuk menjalani kehidupan kita, untuk keselamatan kehidupan di dunia dan di akhirat. Pemirsa yang budiman, baik kita mulai surat Al-Mudaththir, melanjutkan pekan yang lalu. Sekarang dimulai dari surat Al-Mudaththir ayat ke-38 sampai ke-43. Untuk itu saya bacakan dulu sampai diterjemah, kemudian langsung ditafsirkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fis saqar qalu lam nakum minal musallin. Shadaqallahul adzim wa sadaqal mursalin. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Kullu nafsin, setiap jiwa, bima kasabat, dengan apa-apa yang telah terjadi, yang dilakukan, rahinatun, itu ada pertanggungjawaban. Illa ashabal yamin, kecuali golongan-golongan sebelah kanan. Fi jannatin yatasaalun, mereka di dalam surga, yatasaalun, saling bertanya atau saling berbicara. Anil mujrimina, berkaitan dengan orang-orang para pembuat dosa. Masalah kakum fis saqar, mereka ditanya, masalah kakum, apa yang menjadi penyebab kalian masuk pisakor, ke dalam sakor, ke dalam penderitaan, ke dalam penyiksaan, kepada kecemasan, kepada neraka sakor, kepada derita yang tiada akhir. Qalu lam naku minal musallin, mereka menjawab, lam naku, kami tidak pernah terbukti, minal musallin, dari kelompok orang-orang yang melaksanakan sholat. Baik, kita setelah terjemah barusan kita kajian tafsirnya. Surat Al-Mudaththir ayat 38. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu petunjuk kepada kita semua. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa dengan apa yang telah terjadi, yang telah diusahakan oleh orang itu, oleh jiwa itu, rahinatun, akan ada pertanggungjawaban, atau rahinah diminta pertanggungjawaban. Setiap jiwa. Di sini pemirsa yang budiman, Allah menegaskan tentang jiwa. Tidak kullu jasadin, tapi kullu nafsin. Pertanyaannya, kenapa kullu nafsin? Berdasarkan ayat-ayat yang lain yang sudah kita pada mengenalnya, sudah pada kita tahu. Di surat yang lain dinyatakan, ya Tuhan nafsul mutmainnah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau dalam keadaan meridoi dan diridoi. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, kepada Rabbu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan meridoi dan diridoi. Kalimat yang ada di situ adalah nafsun, tidak ya ayyuhal jasadu, tapi nafsun. Karena nafsun itulah yang menjadi penyebab, yang menjadi bisa berjalannya hidup manusia, karena dalam jiwanya ada program. Nafsun itulah yang disebut dengan program.
Nafsu itulah yang disebut dengan penyebab adanya pertanggungjawaban. Maka di situ kalimatnya kullu nafsi bima kasabat rohina, setiap jiwa akan diminta pertanggungan jawab berdasarkan apa yang dilakukan oleh nafsu itu. Manusia tersusun dari ruh, jasad, dan jiwa. Ruhnya itu adalah tiupan ilahi, artinya energi yang Allah berikan, potensi yang Allah berikan. Jiwanya itu adalah sebagai programmer, sebagai programnya. Kemudian jasad itu adalah sebagai badannya, tempat jiwa bertempat tinggal. Kemudian setiap apa yang dilakukan di sini yang diminta pertanggungjawaban jawab jiwa. Kenapa jiwa? Karena jiwa itulah yang menjadi sumber segala hal dalam orang melakukan perbuatan. Allah memberikan gambaran fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kebaikan dan keburukan. Itu bukan kepada jasad, tetapi kepada jiwa. Ketika jiwanya merespon sesuatu yang baik, maka kata Allah dia termasuk orang yang beruntung. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dasa. Sungguh berbahagia orang yang mensucikan dirinya. Artinya yang merespon ide inspirasi yang baik dari Allah. Wa qad khaba man dasa, dan sangat merugi bagi orang yang merespon persoalan yang jelek. Nah, itu semua respon baik dan respon buruk itu dilakukan bukan oleh jasad, tapi awalnya oleh jiwa. Nah, jadi jiwa itulah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti tentang apa yang dilakukan kehidupan di muka bumi. Illa ashabal yamin, kecuali mereka-mereka yang ada di golongan kanan. Jadi maksud golongan kanan itulah mereka-mereka yang sudah jelas dia ada yang mau bertanggung jawab di hadapan Allah. Setiap apa yang dilakukan oleh orang itu, dia melakukan satu laporan kepada seorang wasitohnya, seorang imamnya, seorang utusan Allah yang dipercaya oleh Allah. Kemudian dia dipertanggungjawabkan oleh utusannya itu. Maka itulah yang disebut dengan ashabul yamin. Jadi ashab itu adalah sahib itu artinya yang dekat, yamin itu kanan. Jadi yang dekat kepada jalan yang kanan maksudnya mereka-mereka yang terbimbing maksudnya. Mereka-mereka yang dapat bimbingan yang khusus, yang ada yang membimbingnya, yang dipercaya oleh Allah si pembimbingnya itu. Itulah yang disebut dengan ashabul yamin. Tentu mereka itulah orang-orang yang tidak diragukan lagi akan mendapatkan keselamatan. Karena setiap apa yang diperbuat, yang dilakukan, dia selalu koordinasi kepada imamnya, kepada pemimpinnya, kepada wasitohnya, yang dijadikan pusat tempat untuk menyampaikan urusan kehidupan dia, maka dialah yang akan dipertanggungjawabkan. Dan itu yang disebut dengan ashabul yamin. Fi jannati yatasaalun, mereka akan berada dalam surga, dalam jannah. Yatasaalun, sambil mereka itu saling bertanya. Kalau pertanyaan yang mereka sering lakukan dalam beberapa sunnah hadis dijelaskan, kalaulah aku ini tahu akan mendapatkan kenikmatan seperti ini, maka aku akan berbuat beramal yang lebih banyak dari yang kemarin aku lakukan. Namun kita hari ini sudah final, sudah di sini, maka aku terima kenyataan ini. Jadi penyesalan yang terjadi bagi orang yang selamat, penyesalannya sedikit. Kenapa tidak berbuat amal lebih banyak lagi? Kalau penyesalan bagi orang-orang yang celaka, kenapa aku dulu di dunia tidak berbuat untuk akhiratmu, untuk akhiratku maksudnya. Kemudian di firman ke-41 di sini kaitan dengan orang yang celaka. Anil mujrimin nama salakakum fis saqar. Berkaitan dengan orang-orang mujrimin, orang-orang yang melakukan senantiasa berbuat dosa. Di sini kalimatnya memakai mujrimin, memakai kata sifat, atau disebut dalam istilah kajian semantik bahasa, gramatikal bahasa, isim fa'il. Mereka-mereka menjadi pelaku pembuat dosa. Artinya sudah menjadi sebuah kebiasaan. Seperti kita berbicara antara, kalau dalam bahasa keseharian, antara membaca dengan pembaca. Posisi pembaca tentu akan melekat pada orang tersebut. Kemanapun orang itu berangkat, karena dia posisinya sebagai pembaca, maka sifat pembaca itu ada pada orang itu terus menerus. Beda lagi dengan dia telah membaca. Artinya disebut dia membaca ketika waktu itu membaca. Nah begitupun pada kalimat mujrimin, pengibaratannya itu seperti dari kata-kata yang tadi saya sebutkan. Dari kata-kata mujrimin itu dari ajroma yujrimu ijroman.
mujrimin. Kalau kita ngomong huwa yujrimu, huwa ajroma, dia telah berbuat dosa. Mungkin perbuatan dosanya itu pada waktu itu. Huwa yujrimu, dia sedang atau akan berbuat dosa pada waktu dan dimensi pada waktu itu. Tapi kalau dalam kaitan dalam kajian istilah bahasa Arab atau dalam gramatikal Arab, kalau memakai adjektif menjadi kata sifat, kalimat dari ajroma menjadi ajroma yujrimu ijroman, mujrimun. Kalau mujrimun berarti perlakuan dosa itu senantiasa melekat pada orang itu. Jadi menjadi pembuat dosa, pelaku pembuat dosa yang terus menerus. Seperti tadi saya nyebut antara membaca dengan pembaca, antara menyanyi dengan penyanyi. Ketika kita ngomong dia telah menyanyi, dia sedang menyanyi, ya dalam kurun waktu itu saja dia menyanyi. Tapi kalau kita ngomong telah datang penyanyi, sedang tidur penyanyi, kata penyanyi melekat pada orang tersebut karena sudah menjadi sudah menjadi profesionalisme dia. Nah, di sini kata mujrimin sudah menjadi profesionalisme dia menjadi perbuat dosa. Jadi yang perlu dipahami itu kenapa di sini Allah memakai kata mujrimin. Ini adalah peringatan bagi kita. Kalau kita senantiasa berbuat dosa, sudah menjadi sebuah akhlak keseharian, maka oleh Allah disebut mujrimin. Para mujrimin ditanya, masalah kakum pisakor, apa yang menjadikan penyebab engkau masuk kalian ke neraka sakor? Sakor itu sudah dibahas pada pekan yang lalu, minggu yang lalu. Sakoro itu sesuatu keadaan yang tidak nyaman, keadaan kegundahan, keresahan, kemudian kesuntukan, kesetresan, ujung-ujungnya sampai tingkat orang bisa jadi stroke. Itu adalah sakor di dunia. Kegundahan, kegelisahan itu sakor. Tandanya orang di dunia saja sudah diberikan oleh Allah itu sakor pada orang yang mujrimin, yang sebagai pembuat dosa. Kemudian qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami ini tidak pernah melaksanakan sholat. Pengertian lam naku minal musallin bukan berarti orang yang selama hidupnya tidak pernah sholat. Dia melaksanakan sholat, namun setelah sholat, sholatnya itu tidak mewarnai dalam kehidupan. Maka di sini Allah memberikan kalimatnya, menyampaikan pesan dari firman ke-43 surat Al-Mudaththir ini memakai kata sifat juga. Apa kata sifatnya? Al-Musolli. Kalimat Al-Musolli menurut para pakar bahasa itu adalah isim fa'il dari kata sholla, yusolli, tasliyatan, wasolatan, musollin, musolat, musollin, musolat. Sholla yusolli, dia telah menyambungkan kepada Allah. Dia telah sholat kepada Allah. Dia sedang sholat kepada Allah. Ketika memakai keterangan waktu itu telah dan sedang berarti kondisional. Tapi kalau sudah dia pelaksana sholat, artinya kayak tadi dia penyanyi. Kalau dibahasakan, kalau dipandang umum dia pesolat, tapi cuman tidak umum aja pemirsa yang budiman. Dia pembaca, dia penyanyi. Kemanapun dia pergi melekat kata penyanyinya itu karena memang jadi profesional. Kata musallin melekat pada setiap orang. Sehingga mewarnai sholatnya itu dalam kehidupan. Jadi siapa yang akan menjadi penyebab masuk ke neraka sakor? Lam naku minal musallin. Kami tidak pernah menjadi pelaksana sholat dalam kehidupan. Artinya sholat dilakukan secara simbolis. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, isya 4 rakaat. Semua dilaksanakan sesuai dengan simbolis ritual yang ditentukan. Namun pelaksanaan simbolis itu, pelaksanaan ubudiyah yang dilakukan secara nyata tidak memberi pengaruh dalam kehidupannya. Jadi artinya dia tidak bisa melaksanakan sholat dalam kehidupan. Sholat yang dilakukan ritual secara simbolis tidak mempengaruhi dirinya dalam kehidupan. Bagi mereka yang menjadi posisi sebagai musallin, sholatnya akan mewarnai kehidupan sehingga terjaga akhlaknya, sehingga terjaga kepribadiannya, sehingga terjaga
diri dan keluarganya, sehingga terjaga perilakunya, tidak melakukan sebuah pelanggaran akibat dia adalah melaksanakan sholat dan sholatnya itu tercermin dalam kehidupan. Demikian pemirsa yang budiman yang bisa saya sampaikan dalam kajian tafsir kekinian dari surat Al-Mudassir dari firman ke-38 sampai 43. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan barokah, keutamaan, serta Allah menurunkan maghfirah pada diri kita. Ditutup dengan doa Robbana atina fil ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.